saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah asumsi klasik. Sedangkan regresi linear OLS sendiri adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah ordinary least square. Dan asumsi klasik itu sendiri adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Regresi linear memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana atau disebut dengan simple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jenis uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana ini memiliki tiga jenis. Yang pertama yaitu normalitas, yang kedua yaitu heteroskedastisitas, dan yang ketiga yaitu autokorelasi. Jenis kedua yaitu regresi linear berganda. Jenis regresi linear berganda ini juga bisa disebut dengan multiple linear regression, ya adalah suatu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Jenis uji asumsi klasik pada regresi linear berganda ini memiliki 4 uji asumsi. Yang pertama yaitu normalitas, yang kedua yaitu heteroskedastisitas, yang ketiga yaitu multikolinearitas, dan yang keempat yaitu autokorelasi. Pada uji normalitas, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda memiliki perbedaan asumsi klasik, yaitu perbedaannya terletak pada uji multikolinearitas yang hanya terdapat pada regresi linear berganda. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebuah sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Uji asumsi klasik normalitas ini berguna untuk menentukan data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Normalitas ini banyak dipakai oleh peneliti. Dengan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu uji yang paling populer, tetapi memiliki kelemahan, yaitu reliable atau handal pada pengujian dengan sampel besar dari 200. Namun, di SPSS kita menggunakan Shapiro-Wilk dengan Lilliefors dengan ketentuan yaitu jika nilai sig yang kita hitung lebih kecil daripada sig alpha, artinya distribusi tidak normal. Tetapi, jika nilai sig yang kita hitung lebih besar dari sig alpha, artinya data yang kita uji itu berdistribusi normal. Seperti yang akan saya tutorialkan dari SPSS berikut. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas atau normality test. Untuk melakukan uji normalitas atau normality test, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita pilih file datanya terlebih dahulu. Teman-teman cari di mana teman-teman letakkan datanya. Kemudian kita pilih data normalitas. Open. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari variabel view-nya. Tapi kalau tampilan dari data view-nya akan berbentuk seperti ini. Baiklah teman-teman, ini merupakan tampilan untuk data view-nya. Dan ini merupakan tampilan dari bentuk data variabel view-nya. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita pilih analisis. Kemudian pilih deskriptif statistik dan pilih explore. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat kotak dependent list, factor list, dan label
chassis by. Tapi di sini kita hanya akan mengisi kotak dependent list. Pindahkan data atau input data Y ke dependent list. Kemudian kita klik plots pada sebelah kanan. Lalu pada bagian box plots kita centang faktor level together. Dan pada deskriptif kita centang system and live dan histogram. Dan jangan lupa kita centang normality plots with test. Kemudian continue. Pastikan pada display kita mencentang bots. Kemudian oke. Maka akan keluar muncul hasil output dari uji normalitas atau normality test. Seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan output hasil explore uji normalitas test atau normality test. Dari hasil tersebut, saya akan menjelaskan sedikit di bagian test of normality. Saya akan sedikit menjelaskan di bagian ini. Di sini, untuk tutorial uji normalitas ini, saya memakai satu variabel dengan 100 sampel. Jadi, di sini ada dua kolom, yaitu kolom Kolmogorov, Smirnov, dan Shapirovic. Jadi, pada untuk kolom Shapirovic ini, untuk menentukan apakah data yang saya bikin ini berdistribusi normal menggunakan Shapirovic, maka pada SPSS ini cukup kita lihat pada nilai sig. Nilai sig ini berarti signifikansi, atau boleh disebut value, atau nilai probabilitas. Jadi, pada uji normalitas ini, kita memiliki nilai sig yaitu sebesar 710, yang artinya lebih dari 0,05. Maka, dapat kita katakan bahwa data ini berdistribusi normal, atau H0 kita diterima. Karena, pada uji normalitas, jika nilai sig ini lebih kecil daripada sig alpha, artinya distribusi tidak normal. Tapi, jika nilai sig hitungan ini besar daripada sig alpha, artinya dia distribusi normal. Jadi, kesimpulannya bahwa data uji normalitas saya ini berdistribusi normal atau H0-nya diterima. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi terjadi antara residual pada satu pengamatan lain pada model regresi. Baiklah, selanjutnya saya akan menayangkan tutorial mengenai uji autokorelasi. Setelah kita melakukan uji normalitas atau normality test menggunakan data ini tampilan variabel view-nya, dan ini merupakan data view-nya. Setelah ini, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi atau autokorelasi test. Untuk melakukan uji autokorelasi test, kita memerlukan data baru. Ya, kita menggunakan data asumsi klasik. Open.
maka akan keluar tampilan datanya seperti ini. Ini merupakan tampilan data dari asumsi klasik dalam bentuk variabel view, dan dalam bentuk data view-nya seperti ini. Ini merupakan tampilan dari bentuk data view-nya. Dan ini merupakan bentuk dari variabel view-nya. Langkah selanjutnya, sama seperti normality test tadi, kita memilih tekan analisis. Tetapi, pilihan selanjutnya yaitu regression dan linear. Maka akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama kolom dependent, independent, selection variable, case label, WLS, wiki. Untuk tutorial kali ini, kita abaikan yang di bawah, kita memakai dependent dan independent. Kita input data dependent variable, yaitu data keuntungan. Kita pindahkan ke dependent variable. Dan untuk independent, kita pakai penjualan dan biaya promosi. Setelah itu, kita klik statistik pada bagian sebelah kanan. Kemudian, pada bagian regression coefficient, kita centang semua. Dan pada di sebelah kanan, kita juga centang semua. Dan pada kolom residuals, kita pilih Durbin Watson. Kemudian continue dan OK. Maka akan muncul output dari uji autokorelasi seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini uji autokorelasi atau autokorelasi tes. Dan pada hasil output ini saya akan sedikit menjelaskan pada bagian, atau saya akan fokus kepada bagian model summary ini. Uji autokorelasi ini, jika D ini lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Dan jika D ini di antara DL atau DU, atau di antara 4 DU dan 4 DL, yang berarti tidak ada autokorelasi. Kemudian, jika D terletak antara DL dan DU, atau di antara 4 DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Jadi di sini kita lihat bahwa Durbin Watson atau DW-nya, atau D, yaitu 1,641, yang berada di antara DL dan DU. Jadi di sini titik signifikannya kita pakai yaitu 0,5, yang menghasilkan DU-nya 1,59 dan DL-nya 1,35. Sehingga Durbin Watson-nya ini berada di antara DL dan DU. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa residual tidak mengandung autokorelasi karena dia terletak antara DL dan DU, yang berarti tidak ada autokorelasi. Uji autokorelasi selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang adanya hubungan linear antara variabel bebas atau independen dalam model regresi ganda. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai
variance inflation factor atau bisa kita sebut VIF, yaitu jika nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10, artinya tidak terdapat multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF-nya besar dari 10, maka artinya terdapat multikolinearitas. Setelah kita melakukan uji autokorelasi atau autokorelasi tes, sekarang kita akan melakukan uji multikolinearitas atau multikolinearity test. Jadi, pada multikolinearity test ini kita memakai data yang sama dengan autokorelasi tes. Karena kita sudah melakukan uji autokorelasi tes tadi, maka dia akan otomatis seperti ini. Kemudian kita pilih analisis. Sama seperti autokorelasi tes tadi, kita pilih regression dan linear. Maka dia akan otomatis seperti ini. Dependennya akan otomatis terisi dan independennya juga otomatis terisi karena kita memakai data autokorelasi tes tadi. Tapi jika tidak, teman-teman bisa isi dependennya dengan keuntungan dan independennya dengan penjualan serta biaya promosi. Setelah itu kita klik statistik pada bagian sebelah kanan. Maka ini sudah otomatis tercentang semua karena tadi sudah kita centang untuk melakukan uji autokorelasi. Tetapi pada bagian residualnya kita ganti dengan CC with diagnosis. Kemudian continue dan OK. Maka akan keluar output dari uji multikolinearitas seperti ini. Jadi teman-teman, ini merupakan output dari hasil uji multikolinearitas. Dan di sini saya akan sedikit terfokus atau akan menjelaskan sedikit tentang di bagian koefisien A. Di bagian ini. Jadi pada bagian ini kita bisa lihat pada bagian akhir ini terdapat VIF, yaitu VIF ini merupakan variance inflation factor. Jadi pada uji multikolinearitas ini, jika nilai VIF ini kecil dari 10, artinya tidak terdapat multikolinearitas. Tetapi jika nilai VIF ini besar dari 10, artinya terdapat multikolinearitas. Jadi di sini dapat kita lihat semua teman-teman bahwa nilai VIF-nya ini 202,913. Nilai VIF ini untuk penjualan 202,913 dan untuk biaya promosi juga 202,913. Jadi nilai VIF untuk kedua variabel bebas yaitu penjualan dan biaya promosi adalah lebih besar dari 10. Yang artinya model ini mengandung multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas yang kita lakukan ini dapat diambil kesimpulan yaitu mengandung multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual dengan variabel-variabel independen dalam model dengan ketentuan. Jika nilai sigma kecil dari sig alpha, artinya terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya,
Jika nilai sig-nya lebih besar daripada sig alfa, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, seperti yang akan saya lakukan di SPSS berikut ini. Setelah multicolinearity test, selanjutnya kita akan melakukan ujian terakhir, yaitu heteroskedastisitas test atau uji heteroskedastisitas. Jadi, uji heteroskedastisitas ini kita memakai data yang sama dengan autokorelasi dan multikolinearitas. Langkah yang pertama yaitu kita pilih analisis, kemudian regression, dan linear. Kita input data dependent variable dengan keuntungan dan data independen dengan penjualan serta biaya promosi. Kemudian kita klik save pada bagian sebelah kanan dan pada kolom residuals kita centang yang paling atas yaitu unstandardized. Kemudian kita klik continue dan oke. Untuk uji heteroskedastisitas tes ini kita abaikan dulu outputnya. Sekarang output ini muncul variabel baru yaitu res1. Kemudian kita beralih ke transform, compute variable. Pada target variabel, kita ketik dengan res2. Dan pada numeric expression, kita ketik A, B, S, res, dalam kurung, res 1. Oke teman-teman, dalam numeric expression kita ketik ABS res 1. Setelah kita bikin ini, kita tekan OK. Kita abaikan output yang ada. Dan output ini muncul res2. Akan muncul res2. Dengan cara kita pilih analisis kembali, kemudian regression, kemudian linear, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita keluarkan keuntungan dan kita ganti dengan res2. Kemudian kita klik save pada sebelah kanan dan pada residuals kita hilangkan centang unstandardized. Kemudian kita klik continue dan OK. Maka akan menghasilkan output yang seperti ini. Oke teman-teman, maka akan menghasilkan output yang seperti ini.
Ini merupakan hasil outputnya. Dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan terfokus pada bagian koefisien ini pada res 2. Dalam uji heteroskedastisitas, jika nilai signifikan ini lebih besar daripada signifikan alfa, artinya terjadi heteroskedastisitas. Dan jika nilai ini pada uji heteroskedastisitas, jika nilai ini lebih kecil daripada alfa, artinya terjadi heteroskedastisitas. Dan jika nilai ini lebih besar daripada alfa, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi, kesimpulannya, atau dari output ini, kita lihat bahwa nilai ini yaitu 0,369 untuk konstan, untuk penjualan yaitu 0,532, untuk biaya promosi yaitu 0,612. Jadi, seperti yang kita lihat bahwa semua signifikansi ini lebih besar daripada signifikansi alfa kita, karena kita memakai signifikansi alfa 0,05. Jadi kesimpulannya, nilai signifikansi atau nilai dari output ini lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi, sekali lagi kesimpulan kita yaitu dari output ini sudah tampak bahwa ketiga variabel tidak ada gejala heteroskedastisitas karena kita lebih dari 0,05. Baiklah, sekian materi mengenai uji asumsi klasik dan tutorial SPSS kita. Jadi, uji asumsi klasik tersebut memiliki 4 uji. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua yaitu uji autokorelasi, yang ketiga yaitu uji multikolinearitas, dan yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.